Berarti kotak kosong tidak mungkin terjadi nih di Aceh. Begitu Bang, ya? Saya melihat tidak akan terjadi. Dan Pesimis sebenarnya ya? ini ditakutkan juga oleh PA sebenarnya. Karena juga bahaya kotak kosong itu. Kalau misalnya Iya menang juga. kotak kosong kan bahaya kan, malu kan. Iya juga ya. Iya, eh, Bang Usman. Apakah ini menandakan powernya Mualim ini sangat besar dan tidak ada lawan sama sekali? Atau orang memang takut untuk melawan Mualim? Karena yang pertama tadi seperti Bang Usman mengatakan bahwa ada dukungan dari pusat dan juga Partai Aceh terlalu besar untuk dilawan atau memang popularitasnya sangat kuat sehingga nggak ada calon memang yang bisa menyaingi ya. Biarpun dia nggak daftar tapi dia bisa menyaingi. Siapa kira-kira itu? Ya, persoalannya sebenarnya tidak hanya di popularitas ya. Sebenarnya ini kan lebih kepada eh, modal saja, ya. Modal politik. Ya. Karena ketika bicara kandidat itu kan harus bicara modal. Yang kemudian juga harus ada dukungan dari DPP. DPP kan akan ada pertimbangan ketika dia mendukung kader-kadernya, tentu dia harus survei dulu sejauh mana popularitas dia. Kalau popularitasnya bagus, ya pasti akan didukung oleh DPP. Yang hari ini kita tidak melihat sebenarnya kandidat-kandidat yang popularitasnya bagus ya, selain Mualim ya. Mualim ini memang sudah apa? Sudah sejak 2022 dia sudah digadang-gadang sebagai ya, gubernur, tentu ini sudah membumi ke masyarakat. Tapi yang lain kan tidak, masih ragu-ragu dia. Nasir Jamir dulu kan ragu-ragu. Kemudian Haji Uma yang hari ini juga belum tahu apakah dia uh, akan mencalonkan diri sebagai gubernur atau tidak. Kemudian ada apa Prof Sani ya, Prof Sani yang dari ITB, tapi kemudian saya melihat dia masih lemah membangun komunikasi politik dengan partai politik. Ya, karena nggak mungkin sebenarnya partai politik itu melamar beliau, tapi beliau harus membangun komunikasi politik. Biarpun kemarin kita juga melihat bahwa beliau juga ke PKB, tapi kan tidak hanya dengan PKB seharusnya, tapi kemudian juga harus membangun dengan semua aliansi partai politik, termasuk partai politik lokal. Jadi ini punya keraguan ya, dengan berbagai macam keraguan ya, bisa saja berasumsi tidak diterima atau tidak diterima gagasan, atau mungkin bisa jadi dengan persoalan modal tadi, karena terkendalanya ya tetap pada persoalan modal. Dan ini sebenarnya saya melihat bahwa Parnas ini hanya menunggu apa yang menjadi perintahnya DPP. Biarpun kemudian misalnya PKS itu sudah nyata-nyata dia mendukung Mualim atau Partai PA, atau kemudian juga Gerindra kan. Gerindra kita tahu bahwa Mualim Partai PA dengan Gerindra itu kan memang satu dia. Dalam arti satu ya masih dalam kolaborasi mereka. Artinya tetap konsisten bekerja sama. Sehingga hari ini mereka punya peluang, dan kemudian peluang ini mungkin ya bisa saja sebuah momentum Partai Aceh yang kemudian menyebabkan ya partai-partai lain juga harus berpikir ulang. Ini menurut saya faktornya adalah lebih kepada faktor popularitas, faktor modal, dan satu lagi ya tentu menunggu dukungan DPP, karena DPP itu tidak hanya mendukung saja, nanti pasti akan ada supply modalnya, kan itu yang ditunggu sebenarnya. Jadi politik itu ya pilkada dan pilpres itu yang atau pemilu itu yang paling utama kan modal untuk bergerak, untuk menghidupkan mesin politik itu. Jadi kalau modalnya kurang ya bagaimana dia bisa menghidupkan mesin politik? Ya demikian. Ya, eh, em, kita membahas tentang itu, Bang. Apakah Abang melihat bahwa kemungkinan ada dua atau tiga calon untuk
pilgub kita kali ini Bang, atau memang lawan kotak kosong seperti Jawa Timur? Kalau hari ini ya memang asumsinya kita ya karena apa ketidakberanian Parnas untuk mencalonkan diri untuk melawan atau bersaing dengan Mualim, ya kita melihat bahwa bakal ada kotak kosong. Tapi 2 bulan ke depan, ke depan ini dinamika politik itu akan terus dinamis dia. Saya melihat bahwa ini bakal ada 3 calon ya dari PA, kemudian dari Parnas, dua dua pasangan. Jadi asumsi saya ke depan ini 3 calon pasti akan ada, karena pasti saya melihat peluang-peluang yang ada itu ya bisa saja Muhammad Najar, ya, kemudian dari Nasdem itu Muslim Ayu, ya, atau juga Nasir Jamil bisa sekalian dia naik bersama dengan Muslim Ayu, atau juga dari kandidat yang lain Haji Umar. Tapi kan kembali bagaimana mereka menyusun strategi itu, membangun komunikasi politik. Ini kan terus yang dilakukan oleh Parnas itu bukan di sininya dia membangun komunikasi politik, tapi di pusatnya. Kalau ini ada apa namanya sebuah kesepakatan dan dilihat punya peluang dan momentum, tentu bakal ada tiga calon. Saya melihat tidak akan ada kotak kosong karena ini memang sangat sangat dinamis. Ya kan kita tahu bahwa hari ini Nasdem ya memang tidak agak sedikit berbeda dengan partai Aceh karena mereka sampai hari ini tidak bisa bekerja sama. Jadi peluang dari Nasdem itu besar. Kemudian juga dari PKB, ya. PKB saya juga melihat pasti akan ada punya peluang. Dia pun nanti juga akan ada berkoalisi apakah dengan Parloknya atau juga dengan dengan Parnas. Kalau dengan Parlok kan ada beberapa partai Parlok yang masuk, misalnya partai yang baru kemarin itu Tepas. PAS, ya, itu kan partai ulama. PKB kan juga bagian dari partai ulama. Tentu ini pasti akan ada satu ide, satu pemikiran, bisa saja mereka berkoalisi, ya. Jadi kemungkinan itu terus bisa akan terjadi ke depan ini dalam 2 bulan ke depan. Saya melihat seperti itu. Artinya dinamika politik ini terus akan berkembang, ya, dengan momentum dan momentum ini yang kemudian bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh para elit. Iya, berarti kotak kosong tidak mungkin terjadi nih di Aceh, begitu Bang? Saya melihat tidak akan terjadi. Dan Pesimis sebenarnya ya? ini ditakutkan juga oleh PA sebenarnya. Karena juga bahaya kotak kosong itu. Kalau misalnya Iya menang juga. kotak kosong kan bahaya, kan malu kan. Iya juga ya. Seperti di pilkada di Makassar ya, menang Iya, kotak iya. kosong. Iya. Ya kan menang kotak kosong tuh sama ponakannya Yusuf Kala. Iya.